Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Jumat 24 Oktober 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanggungjawaban pribadi dewasa ini sangat perlu. Terlalu mudah kita cuci tangan dengan mengatakan orang lain yang bersalah. Kita harus dapat membaca tanda-tanda zaman, tetapi harus melihat pula kehadiran Allah di antara manusia. Bila hidup kita mengarah ke situ, maka kita sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berilah kiranya kami semangat baru, lindungilah kami dengan Roh Kudus, agar dapat memahami bahwa Engkau beserta kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari bersama setelah mendengarkan Injil kabar sukacita, Tuhan Yesus mengajak orang-orang pada zaman itu dalam membuat suatu keputusan, memperhatikan tanda-tanda di sekitar kita, dan bagaimana kita berelasi dengan Allah dan berelasi dengan sesama di dalam kehidupan berlingkungan. Kita semua dapat melatih diri untuk membaca situasi keadaan dunia, lalu memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam situasi keadaan tertentu. Dengan demikian, Tuhan hendak menyampaikan perumpamaan seorang yang berhadapan dengan lawannya. Ia mengenali lawannya, ia harus mengambil keputusan dengan situasi dengan lawannya. Kemudian ia membuat kebijakan, sehingga ia tidak mengalami kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bersama
dalam menghadapi persoalan kesulitan. Hendaklah kita dengan bijaksana menentukan jalan mana yang kita pilih, kehidupan atau kematian. Sebagaimana kita melihat, merasakan tanda-tanda alam, hendaklah kita juga melihat dan merasakan tanda-tanda relasi pergaulan, mana yang baik, mana yang benar, sehingga mengarahkan kita untuk menjaga kehidupan dan merawatnya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan hidup bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami dapat membaca tanda-tanda yang Kau gunakan untuk menyampaikan sabda-Mu kepada kami. Semoga kami terbuka untuk menyambut Roh Kudus agar dapat tinggal di dunia dengan jujur dan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.